Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak tadi sudah diungkapkan oleh moderator, Pak Sekretaris, Pak Adi, bahwa pada saat saya belum dilantik Pak Gubernur, saya mengikuti proses seleksi terbuka kurang lebih ada sebulanan waktu itu, dan terakhir saya yang nomor 1. Kalau nggak nomor 1 nggak dilantik. Waktu itu ada 8 peserta untuk bersama-sama berkompetisi untuk menduduki BPSDM, termasuk Pak Sekretaris. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat itu saya ditugaskan oleh pemerintah, saya menjadi Kepala Badan Pendapatan di Kabupaten Lampung Timur dari 1 Januari, maaf, di tanggal 2, kalau ke tanggal 2, tanggal 3 Januari 2017 saya menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Timur. Sebelumnya saya Kepala Keuangan di Lampung Timur dari tahun 2015, pernah juga menjabat PLT, Kepala Keuangan Kota Lampung Timur. Sebenarnya saya adalah termasuk orang yang hijrah pada saat itu tahun 2006, hijrah dari Provinsi Lampung. Saksi hidupnya itu saya bawa, kebetulan hadir Pak Saprijal. Mohon berdiri Pak Saprijal. Pak Saprijal ini pada saat itu menemani saya tahun 2003 terakhir, 2003 di Mahanagung. Saya pada saat itu kepala rumah tangga di Pendopo dulu, bukan Mahanagung, hampir 5 tahun lebih. Pada tahun 2003 bulan April saya mendapatkan kesempatan untuk ini beasiswa tugas belajar di Universitas Gadjah Mada. Yang saya ambil adalah manajemen keuangan daerah. Kemudian selesai tahun 2005 bulan Januari saya kembali ke provinsi karena mengingat teman-teman di provinsi masih banyak juga yang mau berkompetisi menjadi pejabat. Saya mendapatkan tawaran oleh Pak Bupati Lampung Timur tahun 2006. Pada saat itu saya ditugaskan Pak Gubernur di staf pelaksana di Dispenda Provinsi tahun 2006. Luar biasa, orang di Dispenda Provinsi kok mau pindah ke kabupaten. Kabupaten ini kan tanggung-tanggung Pak, kabupaten yang menakutkan, Lampung Timur, Raja Bega, kan gitu. Tapi saya berprinsip, mau Raja Bega, Raja Maling, Raja Rampok, mungkin kita neneknya kan gitu kan. Saya kesana tahun 2006. Dari 2006 sampai 2020 saya baru ketemu lagi dengan Pak Saprijal yang sekarang memang tinggi dia Pak dengan saya. Kalau nggak percaya berdiri, kalau nggak tinggi dia. Tapi alhamdulillah karena orang pendek ini Pak, jadi gerakannya segera ini sampai tujuan. Saya kembali ke provinsi, sudah menduduki jabatan eselon 2. Mudah-mudahan gak lama ini Pak Sekretaris. Amin. Ya. Amin. Saya selalu memberikan motivasi pada kawan-kawan. Termasuk Pak Saprijal ini juga sekarang mahasiswa saya di Universitas Sang Bumi Rajurai di Pasca Sarjana. Kalau Bapak Ibu ke kampus Pasca Sarjana, mudah-mudahan masih ketemu saya ngajar di Pasca Sarjana di Saburai dari tahun 2010 sampai dengan saat ini saya masih jadi dosen di sana. Inilah beberapa aktivitas saya, dan saya juga mengembangkan jiwa entrepreneur saya Pak. Saya di rumah ada beberapa usaha yang saya
kerjakan, saya galang bersama dengan para karyawan. Saya beranggapan bahwa kalau kita ini berkecimpung di pegawai negeri, kemudian masih ada waktu yang luang gak kita manfaatkan, sayang. Akhirnya saya, jiwa entrepreneur saya keluar, Pak. Tahun 2015 saya sempat membuka Bakso Cinta. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, Bakso Cinta di Lampung ini saya yang punya, yang mendirikan, yang mendesain. Karena passion saya belum ke situ, akhirnya 2013-14 saya tutup kembali. Saya menyintai di BPSDM, bukan di Bakso Cinta gitu. Saya pada tahun 89 hijrah dari Jogja. Saya lahir tadi di Sragen, tadi sampaikan Pak Sekretaris. Saya SMA di Jogja, saya ke Lampung tahun 89. Pada saat itu saya masih punya optimis, saya bisa berkompetisi dengan Pak Sony. Pada saat itu Pak Sony masih di kaki 5, dagangnya masih ngemper. Nah kebetulan tahun 93 saya mempunyai jalan lain. Saya waktu itu sudah buka bakso juga, namanya Bakso Superboy. Kalau Bapak Ibu yang ingat Bakso Superboy di depan SMA Utama 1, SMA Utama 2 ya, yang di Pahoman itu, saya dulu yang dalam waktu Desember sampai dengan April saya sudah membuka dua kontainer waktu itu. Tapi karena saya diterima jadi PNS tahun 93, saya ditugaskan di Lampung Barat, perjalanan ke Lampung Barat, Pak. Akhirnya ketinggalan lagi. Terus bergerak terus sampai dengan saat ini saya bisa bersama dengan Pak Sekretaris, Pak Adi, ada Ibu tadi Bu Widya Suara tadi, dia sangat senior sekali. Beliau tidak salah sudah 4E ya? 4E, Ibu yang duduk di sebelah kiri sana ya. Luar biasa. Kita belum tentu bisa nyampe pangkat 4E, ya kan gitu. Ini perlu nanti kita secara nggak formal lah tanya dengan beliau apa resepnya. Bisa sampai pangkat 4E mentok di lapon itu kan? Ini luar biasa. Tapi itulah nasib ya, karena kita sulit untuk membuat sama gitu kan, pasti nggak sama. Tapi itulah mungkin bisa kita tanya apa sih resepnya, apa sih langkahnya sehingga bisa sampai 4B. Saya saja sekarang masih 4B, Pak, sama dengan Pak Sekretaris saya malu sebenarnya. Saya kadang-kadang saya pakai baju bebas, Pak, saya pakai baju jaket karena saya malu. Ya gitu. Lalu sekretaris saja 4B, saya 4B. Saya belum 4 tahun, beliau sudah 8 tahun. Nah, kan luar biasa kan? Garis tangan beliau nggak menyatu, Pak. Kalau saya menyatu. Dari berbagai sudut garis tangan saya menyatu. Bapak bisa lihat. Bukan lihat garis tangan saya. Menyatu, Pak. Dari 3 penjuru. Kalau Bapak mungkin nyebar kan? Saya menyatu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Bukan dukun, Pak. Bapak ini menyepelekan dengan kepala badan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasanya kalau nggak berdiri saya ngantuk, Pak. Tapi kalau ada yang ngantuk silakan berdiri. Silakan berdiri. Bapak Ibu sekalian, ini kamu kok ini? Nah kan, jangan dulu. Kalau melihat orang agak muda masih ganteng ini, kalau nggak semua dilihat, nggak bagus. Nah ini sekarang sama dengan masa kalian ya, umurnya? Tua saya dikit. Oh, tua Bapak dikit malah. Tapi nggak apa-apa ya. Yang tua ngomong yang muda. Cocok ya. Tapi saya bilang segera supaya bisa menjadi calon kedua. Kalau kan nanti berapa tahun, Pak? Sekarang udah 8 tahun ini, 4B. Saya 4 tahun belum. Tapi nggak apa-apa kan, Pak? Rela kan? Baik.
penting kerelaannya itu kan gitu. Nah ini saya ikut diklat, ikut kursus juga sudah banyak, tapi bergerak di keuangan. Makanya pada saat saya ngelapor dengan Pak Gubernur, izin Pak, saya salah satu pejabat eselon 2 dalam BPSDM asal dari Kabupaten Lampung Timur. Oh iya. Terus dari sana dulu apa jabatan Bapak? Saya lama di pendapatan Pak dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Sebelumnya itu saya dari 2006 sampai 2017 saya di keuangan. Nah, siapa tahu nanti saya ditugaskan kepala Dispenda kan gitu kan? Ya kalau diceritain gitu kan tahu dia kan, wah ini cocok ini kepala Dispenda katanya. Kalau BPSDM kan bisa diisi Pak Serius, Pak Adi. Ya Pak ya? Siap. Nah, kemudian coba ini kamar dari Bapak Ibu besarin bisa nggak? Masih kebaca nggak? Kalau saya masih kebaca gitu, karena saya masih muda Pak. Ya, saya pengen bahwa BPSDM ke depan ini mempunyai roh, mempunyai kekuatan, bisa merubah ASN Provinsi Lampung ini dan kabupaten kota ini mempunyai kebanggaan dan bisa mengambil berbagai ilmu kesempatan memperoleh ilmu, bimbingan teknis, kemudian tingkat kepemimpinan itu bisa di BPSDM Lampung. Saat ini kenapa saya sampaikan dengan para penguji waktu itu, Pak, prihatin kita ini BPSDM Lampung ini saat ini masih ketinggalan dengan BPSDM provinsi lain. Kok Anda tahu? Ya saya pelajari Pak. Sebelum saya menjawab, saya pelajari dulu. Karena BPSDM Lampung ini pada saat ini kawan-kawan dari provinsi kabupaten kota yang mau tim 2 saja tidak bisa diklat kepemimpinan, nggak bisa. Kenapa? Sekarang pertanyaan saya kenapa? Kok nggak bisa? Lah ini yang harus dijawab. Saya coba mencari info dari Pak Sekretaris, saya panggil. Kepala Bidang saya panggil, WI saya panggil. Kenapa tidak bisa? Ada masalah, masalahnya apa? Kita terus cari terus. Kenapa masalah itu tidak bisa? Akhirnya saya rumuskan, saya simpulkan, oh ternyata BPSDM Lampung ini tidak bisa menyelenggarakan tim 2, baru ada beberapa persyaratan yang memenuhi, tetapi yang sangat vital ini belum ada, belum terpenuhi. Contohnya, saya mendengar sendiri dari Pak Sekretaris, BPSDM Provinsi Lampung bisa menyelenggarakan tim 2 apabila fasilitas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung itu adalah setara dengan hotel berbintang 3. Ini hotel berbintang berapa ini Pak? 3 kan? 3 kan? Kan harus sebagus ini kan gitu. Masalahnya hanya fasilitas, kok kenapa tidak sampaikan dengan Pak Gubernur, sampaikan dengan Pak Ibu Wagub, sampaikan dengan Bapeda, kita sama-sama perbaiki BPSDM Lampung ini. Sebagai analogi saja, kalau BPSDM ini bisa menyelenggarakan tim 2 yang para pejabat tinggi itu, satu orang itu indeksnya sekitar 35 jutaan Pak. Kalau bisa menyelenggarakan itu kali 30 kali 2 kali 60 peserta kali 35 juta berapa? Ini satu pelaksanaan. Nah kalau 1 tahun bisa 2-3 kali, berapa uang yang beredar dari Lampung ini akan meningkatkan masyarakat Lampung, kemudian bisa mengenal orang dari daerah lain bisa masuk ke Lampung dengan mengikuti diklat tim 2. Sekarang tabur Pak. Bapak Ibu yang diklat tim 2 baik kabupaten maupun provinsi keluar dari Lampung. Ada yang ke Palembang,
Saya sendiri di Kapim 2 tahun 2016, saya di Jakarta. Ada kawan saya di Bandung. Ada Bapak Ibu yang ke Surabaya, Petro banyak ke Surabaya. Kenapa Lampung kita tidak perbaiki gitu? Kemarin saya diundang Pak Sekretaris karena saya baru. Pak, hari ini kemarin gitu ya, jam 1 kita dijadwalkan hearing dengan DPR Komisi 1 pembahasan anggaran 2021. Saya ditanya, Pak, anggaran BPJS naik kah? Naik dari mana? Saya bilang dari 45 miliar di 2020 murni tinggal 33 miliar di 2021. Turun, saya bilang. Ini pun Pak, saya bilang, saya sudah inventarisir. Ada 10,8 miliar ini adalah dana titipan dari kabupaten kota untuk diklat, untuk latsar, untuk prajab. Ini pun kalau kita perbaiki BPJS Lampung ini, mereka belum tentu ikut ke sini, bisa lari keluar provinsi Lampung. Ini kan sebuah masalah, tapi sebenarnya bukan masalah kan gitu. Saya bilang, Bapak-bapak Dewan yang terhormat, bantu saya sekarang. Saya pengen bagaimana Bang rubah secara bertahap BPJS Lampung ini bisa menyelenggarakan berbagai diklat yang dibutuhkan oleh Provinsi Lampung. Mereka saya kenal sebelum menjadi anggota dewan. Saya kenal dengan beberapa orang yang ini siap mendukung. Nanti tolong Pak Sekretaris di 2022 atau mungkin dimulai dari perubahan 2021 usulkan beberapa persyaratan untuk pembangunan sarana prasarana di BSDM supaya dari tahun ke tahun itu baik, Pak. Jangan kita terus kalah dengan Palembang, kalah dengan ya Padang hanya kalah kan. Padahal Lampung ini merupakan daerah strategis, daerah yang sangat-sangat dekat dengan ibu kota negara. Oh nggak bisa kan masalahnya. Jadi saya buka bagaimana caranya untuk memperbaiki itu. Insya Allah Pak Gubernur juga saya sudah melaporkan beliau bahwa BPJS Provinsi Lampung tidak akan hanya menjalankan diklat-diklat yang monoton. Contoh diklat PIM, sekarang diklat kepemimpinan administrator pengawas dan diklat pimpinan tinggi nasional ya. Jadi yang diklat PIM 2 adalah tingkat nasional Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak menutup kemungkinan juga saya mungkin juga ke Jakarta, Pak Ijal, catat itu. Kalau saya ada kesempatan saya menjadi sekjen atau dirjen ke kementerian ya, ini saya udah ngikutin diklat nasional Pak tahun 2016. Nah kalau Pak tadi belum kan? Belum memenuhi syarat. Itu. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan.